Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian. Kembali lagi bersama saya di dalam Resapi Renungan Sabtu pagi. Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, kita hidup di tengah masyarakat yang punya beragam macam gaya hidup, dari yang gaya hidup sederhana, yang biasa-biasa saja, hingga yang mewah. Tentunya dengan beragam macam gaya hidup ini, kita bisa menemukan berbagai respon masyarakat yang lucu. Sebut saja bisa kita lihat di konten-konten media sosial. Salah satu social influencer yang membagikan bagaimana dulu ketika ia pandemi, ia memborong McD ketika ada edisi-edisi McD yang spesial dan khusus. Di situ banyak orang Indonesia yang komen, masyarakat merespon, sadar diri, kamu bukan saingan dia, McD aja diborong segitu. Kita orang yang biasa-biasa aja, gak mungkin kita bisa dapat kalau saingannya sama orang ini, yang influencer ini. Dan juga masyarakat kita itu dikenal sebagai masyarakat yang suka adu nasib loh Bapak Ibu. Secara tidak langsung, gaya hidup yang berbeda tersebut kadang menjadi sebuah tegangan di antara hubungan satu sama lain di dalam sebuah konteks hidup bersama. Bisa saja orang lain atau kita membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Entah itu membandingkan dalam arti positif sebagai motivasi bagi orang untuk mendorong orang, ataupun membandingkan dengan kesengajaan untuk menjatuhkan orang lain. Nah, lalu bagaimana dengan Bapak Ibu? Masuk yang mana? Positif atau yang negatif kah? Atau bagaimana ketika kita bisa melihat bahwa secara tidak langsung membandingkan diri dengan orang lain itu bisa mencerminkan bahwa kita adalah seorang pribadi yang dilihat sebagai orang yang sombong. Tentunya di situ kita bisa belajar gitu bagaimana merespon kesombongan yang ada. Tentunya berbagai macam pengalaman artis-artis di dunia, sebut saja band The Beatles, yang pernah membuat suatu pernyataan bahwa The Beatles itu lebih terkenal daripada Tuhan. Akhirnya tidak lama setelah menyatakan pernyataan tersebut, band The Beatles bubar, kehilangan rasa hormat dari pendengar-pendengarnya dan dari masyarakat luas dengan pernyataan yang sangat angkuh dan arogan seperti itu. Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, kita diajak melalui peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan kita agar kita dapat selalu rendah hati, agar kita senantiasa tidak sombong. Ketika seseorang sombong, seseorang tersebut menciptakan sebuah dinding pemisah dengan orang lain, baik disadari ataupun tidak disadari, sehingga orang lain akan menjauhi dan juga akan enggan baik untuk menyapa ataupun untuk membantu. Orang lain akan enggan karena kita menciptakan dinding-dinding tersebut. Bila kita bersifat sombong, kita membandingkan diri dengan orang lain, maka kita akan membuat tembok-tembok tersebut. Dan tentunya dengan kita yang membuat tembok-tembok tersebut, maka secara tidak langsung kita juga mengungkapkan bahwa oh, saya bukan seperti Anda, saya tidak mau bergaul dengan Anda, ataupun saya sebenarnya tidak butuh bantuan Anda. Disitulah kesombongan membuat kita menjauhkan diri kita dari orang lain dan bisa memperparah diri kita, sehingga kita bisa secara tidak langsung menganggap bahwa kita bisa melakukan segala sesuatu dengan usaha kita sendiri tanpa ada pertolongan Tuhan di dalam hidup kita. Bapak dan Ibu serta saudara-saudari sekalian, marilah kita bersama-sama merenungkan apakah kita selama ini menjadi sosok yang rendah hati
ataukah menjadi sosok yang sombong? Karena tentunya kita perlu bersama-sama belajar menjadi seorang pengikut Kristus, tentunya menjadi seorang pengikut yang rendah hati. Dengan berbagai macam pengalaman yang ada di dalam hidup kita, dengan berbagai macam berkat Tuhan yang kita punya, anugerah dan talenta yang telah Tuhan berikan pada kita, apakah kita bisa senantiasa menjadi pribadi yang rendah hati? Karena ketika kita menjadi orang yang sombong, kita juga menutup diri pada perkembangan diri kita. Kita menutup diri untuk menjadi orang yang lebih baik karena kita sombong. Oleh karena itu, berhati-hatilah. Jadilah pribadi yang rendah hati. Oleh karena itu, marilah kita merenungkan dari Amsal pasal 8 ayatnya yang ke-13. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Marilah kita mengkoreksi diri kita. Marilah kita bersama-sama belajar untuk menjadi pribadi yang rendah hati, menjadi pribadi yang senantiasa mempraktekkan sebuah karakter Kristus, nilai-nilai di tengah-tengah kehidupan kita. Karena bagaimanapun tugas seorang Kristen salah satunya adalah belajar sampai dengan seumur hidupnya. Oleh karena itu, dengan berbagai macam talenta yang Tuhan beri, marilah kita kembangkan talenta kita. Jadilah pribadi yang rendah hati, karena dengan rendah hati kita akan semakin diperlengkapi oleh Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Allah, ya Bapa kami, terima kasih atas firman yang senantiasa mengingatkan kami. Kiranya firman yang telah kami dengar dapat kami lakukan. Kiranya kami menjadi pribadi pengikut-Mu yang rendah hati, yang senantiasa ingin terus belajar dan senantiasa menjauhkan kesombongan dari diri kami. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan melanjutkan kegiatan kami. Kiranya Tuhan sertai di tengah-tengah berbagai macam pergumulan, berbagai macam tantangan hidup kami. Tuhan senantiasa memberikan kami kesabaran dan juga kekuatan untuk dapat terus melangkah menghadapi kehidupan kami. Inilah doa kami, segala rencana kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Kiranya Tuhan Yesus menyertai kita semua. Sampai jumpa di resapi selanjutnya.